Ya, semua suara saya? Bisa dengar suara saya? Clear ya? Ya, dengar Mbak. Oke. Ya, thank you semuanya. Selamat malam semuanya. Halo. Dari seluruh Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke ya. Wow, ramai sekali. Thank you semuanya atas kehadirannya malam hari ini. Senang sekali ya bisa bertemu lagi dengan Bapak Ibu yang ada di sini semua ya. Kangen ya pastinya, nanti semoga corona cepat lewat, biar saya juga bisa terbang dari Sabang sampai Merauke ketemu Bapak Ibu ya. Oke, nah malam hari ini Bapak Ibu di LOP hari ini kita kedatangan tamu spesial ya. Beliau adalah seorang dokter umum ya, dokter umum atau general practitioner yang telah berkecimpung di dunia estetika atau kecantikan selama kurang lebih 10 tahun ya Bapak Ibu. Nah, beliau juga adalah mantan general manager salah satu klinik ya skincare terkemuka di Indonesia. Nah, beliau mau bergabung dengan EFC, kira-kira kenapa? Kita panggil saja langsung Dr. Kiki Siagian. Oke, Dr. Kiki, welcome. Ya, thank you. Dok, Halo ya, thank you Mbak Hafina. Jelas nggak suaranya? Jelas. Jelas Dok, ya, oke. ini kan udah malang melintang ya di dunia persilatan estetika ya, kecantikan anti-aging ya. Kenapa nih 10 tahun terus akhirnya memutuskan mau bergabung dengan EFC dan menjalankan bisnis EFC. Jadi sebelum mulai ke presentasi saya mau sedikit dengar cerita dong kenapa Dokter Kiki bisa mau tertarik nih. Oke, baik. Selamat malam semuanya. Nah, saya tertarik dengan menjalankan produk EFC ini karena satu, kandungannya itu adalah salmon DNA dan salmon peptide yang saat ini memang sudah booming dan sudah gencar digunakan sebagai salah satu kandungan alami untuk anti-aging dan beberapa manfaat yang baik lainnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, alasannya saya tertarik untuk bergabung dengan AFC adalah bahwa produk ini memiliki uji klinis yang jelas yang kemudian sudah menjadi paten fungsi. Nah, kalau kita cari di pasaran tuh, jarang sekali ada produk yang bisa menunjukkan atau melampirkan uji klinisnya. Sementara buat saya yang basicnya adalah medis, uji klinis dari suatu produk itu adalah penting. Ya, itu adalah dasar dari saya menyarankan atau meresepkan ke pasien bahwa produk yang diberikan ini terbukti secara klinis dan apalagi sudah teruji sudah menjadi paten fungsi yang bisa kita cek ada paten fungsinya di beberapa negara. Ya, seperti itu Mbak Lavina. Oke, thank you Dokter Kiki. Nah, itu teman-teman jadi yang mungkin teman-teman di sini punya calon prospekan dokter. Nah, pendekatannya bisa tadi yang disampaikan Dokter Kiki ya, berarti dari uji klinis produk sama dari paten manfaat itu sudah sangat powerful. Nah, ini Dokter Kiki jadi selain kontennya sangat menarik ya di Instagram, beliau juga bisa dilihat ya Bapak Ibu ini kulitnya sangat-sangat licin ya, lebih licin dari saya mungkin ya. Terima kasih. Lalat aja kepleset ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, nah kali ini untuk sesi produk dan sesi company profile ya kinclong ya akan dibawakan oleh Dokter Kiki langsung. Terima kasih. Ya. Jadi mari tanpa berlama-lama saya persilakan untuk tempat dan waktu Dokter Kiki untuk memulai presentasi. Terima kasih Dok. Baik. Terima kasih Mbak Lavina. Oke. Baik. Oke. Bahannya mana ya? Oke, selamat malam teman-teman semua. Kenalkan untuk pertama kali, nama saya adalah Dr. Sukri Siagian atau akrabnya dipanggil dengan Dr. Kiki Siagian. Kemudian saya baru bergabung dengan keluarga besar EFC Indonesia kurang lebih selama 2 bulan. Kemudian tadi di awal saya sudah menjelaskan alasan saya bergabung. Kemudian saya yakin dan percaya bahwa selama ini teman-teman sudah mendapatkan materi mengenai product knowledge yang sangat mumpuni dari Zoom kita sebelumnya maupun dari seminar kesehatan yang sudah diikuti oleh teman-teman selama ini. Nah, malam ini saya akan membawakan materi product knowledge dan company profile melalui sisi saya
dan saya berharap banyak bahwa apa yang akan saya sampaikan bisa membantu teman-teman di lapangan, mempermudah pekerjaannya di lapangan, dan saya akan mencoba membawakan materi ini lebih ringan. Oke, baik, kita mulai. Bahwa EFC itu adalah perusahaan farmasi yang tertua dan terbesar di Jepang, berdiri sejak 1969. Merupakan perusahaan farmasi yang telah terdaftar di Tokyo Stock Exchange Jepang, kemudian pabrik farmasi Jepang yang pertama yang mendapatkan sertifikat GMP atau Good Manufacture Production. Kalau di Indonesia, sertifikat ini diberikan kepada perusahaan-perusahaan farmasi, kita sebutnya CPOB, CPKB, atau cara pembuatan obat yang baik dan cara pembuatan kosmetik yang baik. Nah, ini juga bisa menjadi senjata teman-teman jika saat approaching kepada dokter atau orang-orang yang bekerja di farmasi, bahwa kita sudah sertifikat GMP atau di Indonesia disebutnya dengan sertifikat CPOB dan CPKB. Nah, perlu saya tekankan kembali bahwa perusahaan AFC ini adalah perusahaan farmasi, bukan MLM. Tetapi pemasarannya di Indonesia dilakukan secara network marketing untuk memudahkan pengawasan dan juga menyebarkan kesejahteraan bagi seluruh membernya. Nah, yang perlu diingat lagi, produk AFC itu sendiri langsung diproduksi di Jepang, bukan di repackage di Indonesia. Jadi kita bukan dikemas ulang di Indonesia terus ngaku-ngaku produknya adalah impor, bukan ya. Itu nanti bisa dilihat dari begitu sederhananya narasi yang ada di kemasan. Kalau saya pribadi, saya memaklumkan ini karena perbedaan bahasa, kemudian mereka mengadaptasi ke bahasa Jepang ke bahasa Indonesia, akhirnya lahirlah narasi yang sangat sederhana. Itu saya sangat pahami bahwa ini memang dibuat di Jepang, bukan dikemas ulang dengan indahnya di Indonesia, bukan seperti itu. Oke, next slide Mbak Lavina. Halo. Oke, baik. Visi dan misinya adalah menjadi perusahaan direct selling terbesar dan terpercaya di Indonesia dengan menyediakan produk-produk inovasi baru yang terbaik dan teruji, disertai dengan sistem bonus terbaik. Sedangkan misinya adalah menjadi wadah transformasi yang berintegritas dengan potensi tak terbatas. Next slide. Nah, ini adalah sertifikat keanggotaan dari Asosiasi Perusahaan Penjual Langsung Indonesia. Jadi sudah terdaftar ya. Oke, next slide. Oke, nah ini adalah kantor pusatnya AFC, itu ada di Shizuoka, Jepang. Sementara di Indonesia ada di Jakarta, di Surabaya, dan di Medan. Nah, kabar gembiranya di Medan katanya segera akan grand opening tanggal 4 November. Nah, semua kantor cabang yang ada di Jakarta, di Indonesia ini adalah milik sendiri. Jadi kita bukan sewa, artinya cukup meyakinkan untuk kita bahwa kapal company yang kita jalani saat ini cukup kokoh. Next slide. Oke, founders kita adalah Bapak Ernest Prayuda, seorang leader yang humble. Mudah-mudahan kita semuanya nantinya akan seperti beliau, tetap humble. Kemudian merintis karir di Amerika selama 15 tahun dan sukses membangun bisnis di sana. Kemudian tahun 2017 menggandeng perusahaan farmasi raksasa AFC Life Science dalam bentuk direct selling untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya dengan produk yang berkualitas tinggi. Next slide. Kemudian founders kita selanjutnya adalah Bapak Michael Tampi, beliau adalah CEO MRA Group. Kalau kita tahu, seperti kita ketahui bersama, MRA Group ini adalah salah satu grup company yang raksasa di Indonesia. Antara lain itu adalah Sheraton Link, kemudian Häagen-Dazs, Baskin Robbins, dan beberapa usaha company lain yang cukup terkenal. Oke, next.
medical expert kita salah satunya adalah Dr. Trevino. Beliau adalah pakar, beliau adalah ketua program studi program pendidikan dokter penerbangan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kemudian beliau telah berkarir mulai dari tahun 2000 sampai dengan sekarang juga masih aktif sebagai peneliti. Next. Oke, nah ini patut jadi kebanggaan kita bersama bahwa AFC itu telah memperoleh penghargaan dari Museum Rekor Indonesia, yang mana harus kita ketahui bersama bahwa penghargaan dari MURI ini tidak dapat dibeli, ya, layaknya beberapa lembaga survei lainnya yang secara quote and quote dalam tanda kutip bisa dibeli. Penghargaan dari MURI tidak bisa dibeli karena ini adalah real authentic. Penghargaan yang kita peroleh dari MURI itu yang pertama adalah family giring terbesar di kapal persiar. Kemudian yang baru saja kita peroleh adalah perusahaan yang mendatangkan suplemen terbanyak dengan pesawat komersial, bukan pesawat kargo ataupun kapal kargo. Jadi sebanyak 18 pesawat komersil setiap minggunya. Oke, next. Oke, nah ini tadi yang saya sebutkan bahwa salah satu alasan yang membuat saya yakin untuk terhadap produk AFC adalah adanya uji klinis, dan uji klinis itu telah menjadi paten fungsi. Seperti kita ketahui bersama, jika uji klinis itu dilakukan secara di dalam lab atau in vitro dan juga pada percobaan, baik itu pada hewan maupun pada manusia secara in vivo, kemudian telah menjadi paten. Artinya, misalnya 1.000 orang yang telah dilakukan uji klinis ini harus mendapatkan manfaat seperti yang diklaim. Jadi, jika ada satu saja yang tidak mendapatkan manfaatnya, artinya paten fungsi ini tidak dapat diterbitkan oleh negara penerbit paten yang bersangkutan. Nah, paten ini sudah ada di Cina, kemudian di Jepang, dan di Korea. Next slide. Oke, produk kita yang pertama itu adalah Utsukushi, artinya cantik. Oke, bagi Bapak, Ibu, teman-teman semua yang sudah tergabung di AFC harus tahu cara penulisannya. Jadi kalau menurut saya dulunya artinya begini cara penulisannya, Utsukushi double H double I. Ya, jangan kebalik. Kita harus kenal dengan produk kita sendiri. Oke, next slide. Oke, Utsukushi ini adalah produk yang memiliki bahan baku utama yaitu salmon milk DNA yang berasal dari ikan Oncorhynchus ketasalmon jantan yang hidup di Hokkaido, Jepang. Dan beberapa bahan aktif lainnya menghasilkan konsentrat peptida nanosize sebesar 800 Dalton. Nah, mengapa nanosize? Agar mudah diserap oleh tubuh sehingga tidak banyak dirusak oleh sistem pencernaan. Jadi penyerapan dari produk Utsukushi ini diharapkan lebih optimal. Next slide. Oke, sebagai pemilik bisnis, saya, Anda, dan kita semua teman-teman di AFC Live Indonesia adalah pemilik bisnis ini. Maka sudah selayaknya sebagai pemilik bisnis harus mengetahui produk apa yang dibisniskan dan harus mengetahui marketing plan-nya. Nah, saran saya untuk memudahkan kita di lapangan, sebaiknya kita mengetahui apa saja sih kandungan yang ada di Utsukushi ini. Ibarat penjual lontong harus tahu isinya apa saja. Ya, nah secara singkat akan saya sebutkan bahwa isinya salah satunya adalah salmon DNA, itu yang berfungsi untuk meregenerasi sel juga. Kemudian fungsi yang lainnya itu bahan aktif lainnya adalah Takara kombu fucoidean. Ini adalah anti tumor agent atau anti kanker yang sudah memiliki banyak sekali hasil penelitian dan beberapa farmasi sudah menggunakannya sebagai suplemen. Oke, kemudian yang kedua ini adalah Bifidobacterium, kemudian ada lactic acid bacterium, kedua ini adalah probiotik atau bakteri baik untuk pencernaan.
Kemudian yang keempat adalah resveratrol. Resveratrol ini terdapat dari kulit buah anggur, berasal dari kulit buah anggur, berfungsi melindungi jantung dan otak. Nah, di dunia estetika sendiri, resveratrol ini sudah lama digunakan yang bersifat untuk mencerahkan. Ya, nah jadi kalau nanti bertanya dari mana fungsi pencerahannya, salah satunya dari resveratrol ini. Kemudian ada pineapple extract, ini adalah sumber serat yang baik untuk pencerahan. Kemudian ada fish collagen yang terkandung di utsukushi itu 10 kali lebih baik dari kolagen biasa, berfungsi untuk kulit, anti peradangan, dan pembangun jaringan ikat atau jaringan penyokong di dalam tubuh. Kemudian ada kiwi seed extract, dia berfungsi untuk memperbaiki mood dan untuk kulit. Kemudian ada L-glutathione, ini adalah ibu dari segala antioksidan. Kita akan jelaskan selanjutnya. Oke, next slide. Oke, utsukushi ini memiliki 3 paten fungsi yang sudah terdaftar, bisa dicek ada nomor paten yang tertera. Yang pertama itu adalah anti-tumor agent, kemudian yang kedua itu adalah immune activating effect atau efek peningkatan imun tubuh, dan yang ketiga itu adalah agen terapi untuk pengobatan hepatitis C. Next slide. Oke, ini adalah uji klinis, salah satu uji klinis utsukushi dalam paten fungsi sebagai anti tumor agent. Jadi sel darah kita itu ada yang namanya eritrosit, ada leukosit, dan ada trombosit atau keping darah. Leukosit itu sendiri nanti ada jenisnya lagi, ada limfosit T, ada limfosit B, dan ada NK sel. Kemudian ada monosit, ada neutrofil, ada basofil. Nah, di sini paten fungsi yang pertama itu NK sel itu menunjukkan adanya aktivitas anti tumor, ya. Hal ini juga dipicu oleh imunitas usus tadi, di mana imunitas usus itu dipicu oleh probiotik yang kita sebutkan di awal tadi, ya, mengarah pada peningkatan imun secara sistemik. Di sebelah kiri ini adalah gambar bagaimana si NK sel itu menghancurkan sel kanker atau sel tumor tadi. Nah, di sebelah kanan ini adalah cara kerjanya atau efek dari NK sel itu pada sitolisis. Sitolisis itu artinya sito itu sito itu adalah sel, lisis itu adalah penghancuran. Salah satu sampel percobaannya itu adalah pada MCF7, ini adalah sel kanker pada kanker payudara. Oke, next slide. Oke, peningkatan sel darah putih. Jadi sel darah putih atau leukosit itu secara umum adalah, secara general di tubuh adalah salah satu sistem pertahanan atau sistem kekebalan tubuh kita. Nah, di sini digambarkan bahwa peningkatan dari leukosit itu sendiri, berarti leukosit itu ada limfosit, ada monosit, ada neutrofil, dan basofil secara keseluruhan meningkat dalam waktu 16 hari. Nah, peningkatan itu dipicu dari mana? Kita lihat dari grafik yang ada di sebelah kanan. Peningkatan itu dipicu dari peningkatan imunitas dari usus yang mengarah pada peningkatan imunitas atau kekebalan tubuh secara sistemik. Di grafik yang sebelah kanan kita bisa lihat bahwa utsukushi lebih unggul dalam meningkatkan sistem imunitas tubuh karena dia memiliki lebih dari 1 probiotik. Ya, tadi itu ada Bifidobacterium dan ada lactic acid bacterium. Oke, next slide. Nah, kalau saya dari awal memahami kedua produk kita ini, utsukushi dan SOP ini adalah sebagai sendok dan garpu. Jadi artinya mereka saling melengkapi. Bisa makan dengan sendok, bisa. Bisa makan dengan garpu, bisa. Tetapi alangkah mudahnya jika makan dengan sendok dan garpu. Nah, di sini kita bisa lihat salah satu uji klinis dari utsukushi itu adalah pada pembentukan trombus, atau trombus itu ada sumbatan pada pembuluh darah. Jadi, pada prosesnya blood platelet atau trombosit itu akan menempel bersamaan dengan kolesterol jahat. Kemudian menempel dan berakumulasi sehingga memicu terbentuknya sumbatan pada pembuluh darah.
Jadi sumbatan itu bisa terjadi di arteri atau pembuluh darah yang membawa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh, misalnya pada penyakit-penyakit jantung ataupun pada pembuluh darah otak. Kemudian sumbatan itu bisa terjadi pada vena. Pembuluh darah vena itu adalah pembuluh darah yang membawa darah kotor dari seluruh tubuh menuju jantung. Nah, jika terjadi sumbatan pada vena ini, misalnya penyakitnya adalah pada thromboembolism paru-paru, salah satunya. Oke, kemudian uji klinis yang di tengah ini bisa menjadi senjata teman-teman juga dalam menjawab pertanyaan para calon prospek ataupun calon user kita yang ada di lapangan. Ini bisa kita kemukakan bahwa paten fungsi kita itu adalah sebagai berikut: bekerja mulai dari minggu pertama sampai dengan minggu ke-8. Mulai dari melembabkan, kemudian mengurangi lingkar hitam di bawah mata, kemudian menekan produksi melanin. Melanin itu adalah pigmen penghasil sel kulit gelap. Jadi bagaimana dia bersifat mencerahkan kulit karena dia menekan produksi sel kulit gelap. Kemudian dia menyediakan pH. pH itu adalah kondisi yang ideal untuk kulit. Kemudian dia menghambat tirosinase. Tirosinase itu juga berfungsi tadi dalam menghasilkan pigmen sel kulit gelap lebih banyak. Dia menghambat enzim itu. Kemudian mengurangi mengurangi kerutan ringan di wajah. Kemudian dia mengurangi produksi jerawat dengan cara menekan produksi minyak di wajah. Kemudian dia bersifat mencerahkan, kemudian dia mengurangi pigmentasi, bersifat antioksidan, dan satu lagi anti-inflamasi, anti radang ini. Makanya dalam beberapa kasus yang sifatnya kulitnya meradang sekali, seperti autoimun, Utsukushi ini akan bekerja. Ini teruji secara klinis mulai dari 0 sampai dengan 8 minggu. Oke, gambar di sebelahnya adalah perbaikan pada pori-pori dan spot hitam. Lama bekerjanya juga sama, mulai dari 0 sampai dengan 4 minggu. Oke, next slide. Nah, di sini kalau teman-teman di lapangan menemui kendala, bisa nggak sih Utsukushi itu menyembuhkan jerawat? Bisa. Sesuai dengan uji klinis bisa. Jadi caranya adalah perbaikan sebum pada kulit. Nah, di sini 2 minggu terjadi perbaikan sebum, atau sebum itu adalah minyak pada kulit. Jadi kalau sebumnya atau minyak pada kulit itu berlebihan, nanti bisa memicu terjadinya jerawat jika ada sumbatan. Jadi bisa menurunkan sebum itu pada waktu 2 minggu sesuai dengan uji klinis, tapi kita kembalikan lagi hasilnya nanti pada metabolisme kulit tiap orang pasti berbeda-beda. Kemudian ada perbaikan pada keriput. Perbaikan pada keriput ini yang bersifat dinamik, bukan yang bersifat statis. Nanti di next slide akan saya jelaskan apa perbedaannya. Kemudian juga berlaku pada perbaikan spot hitam seperti yang disebutkan pada grafik yang sebelumnya, mulai dari 0 sampai dengan 8 minggu. Next slide. Yang selanjutnya adalah Marine Placenta Ophthalmon Ikura atau Salmon Oparipeptide 100+. Yang mana ini adalah mengandung single peptide yang sekarang sudah di-upgrade menjadi Subarasi, SOP Subarasi yang mengandung triple peptide. Oke, nah selama ini kita digembar-gemborkan salmon oparipeptide. Apa sih sebenarnya peptide itu? Peptide itu adalah bagian terkecil dari protein. Jadi, kalau kita urutkan, protein itu yang besar, kemudian di bawahnya lebih kecil lagi ada peptide, di bawahnya lagi asam amino. Nah, peptide ini apa sebenarnya? Jadi dia bagian terkecil dari protein yang fungsinya itu banyak banget. Makanya ini disebutkan sebagai kandungan utama karena ini adalah main power pool-nya atau bahan baku utama yang sangat kuatnya itu di sini. Fungsi peptide itu secara umum adalah memperlambat proses penuaan, mengurangi proses peradangan, mencegah sumbatan pada pembuluh darah, meningkatkan sistem imun, antimikroba, dan lain-lain. Jadi fungsi ini sudah double-double nantinya dibantu dengan beberapa bahan aktif alami lainnya yang terkandung di SOP. Next slide. Oke,
Kandungan dari SOP itu sendiri salah satunya yang ini SOP 100+, ada selain marine placenta, sebenarnya marine placenta atau salmon oparipeptide bahwa ikan itu kan tidak punya plasenta, cuman ini kita diadaptasi bahwa marine placenta ini berasal dari selaput pembungkus telur dari ikan keta salmon. Oke, selain dari tadi kandungan utamanya marine placenta, kandungan lainnya itu adalah chondroitin. Ini terdapat pada tulang dan sendi. Ya, jadi bisa dipahami kenapa orang yang mengkonsumsi SOP bisa ada perbaikan pada tulang dan sendinya karena salah satunya ini kandungan utamanya itu adalah chondroitin. Kemudian amino acid ini seperti yang saya jelaskan tadi adalah bagian terkecil dari protein. Ini adalah sumber energi utama selain dari karbohidrat dan lemak. Dan ini adalah bahan dasar pembentuk protein. Kemudian ada viskolagen, kualitasnya sama seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Kemudian ada glutathione ini adalah antioksidan. Next slide kita akan berbicara tentang apa itu antioksidan. Kemudian ada nucleic acid. Nah, salah satu fungsi dari regenerasi sel itu adalah dari nucleic acid ini. Karena nucleic acid ini adalah bahan dasar kehidupan daripada sel. Ya, sehingga dia bisa mampu meregenerasi sel. Kemudian selanjutnya itu adalah elastin. Elastin ini juga terdapat pada jaringan tulang, kulit dan otot. Kemudian yang selanjutnya adalah hyaluronic acid. Hyaluronic acid ini fungsi utamanya itu memberi kelembapan. Jadi kelembapan itu dibutuhkan oleh semua sel untuk hidup. Jadi kalau misalnya yang sering menggunakan skincare, ini terdapat juga sebagai kandungan utama hyaluronic acid. Tetapi secara keseluruhan dia bermanfaat atau berfungsi untuk kehidupan sel. Oke, next slide. Nah, marine placenta SOP 100 itu terinspirasi dari kehebatan human placenta yang sudah melegenda selama 400 tahun lalu sebelum Masehi. Namun terapi ini di Indonesia dianggap barbar, haram dan dianggap ilegal. Ada peraturan POM-nya juga yang melarang konsumsi dari human placenta. Next slide. Nah, ini adalah perbandingan antara bahan aktif dari SOP dengan human placenta. Jadi karena kandungan dari SOP itu sangat kaya, jika dibandingkan dengan human placenta atau placenta rusa, jauh sekali manfaatnya. Atau lebih unggul lagi SOP ini. Oke, kalau begitu kita tidak perlu makan placenta manusia ya. Oke, next slide. Nah, SOP 100+ ini memiliki paten fungsi. Yang pertama itu adalah efek regenerasi sel, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian ada meningkatkan sirkulasi peredaran darah, dan kemudian ada paten untuk anti-aging. Ini semua akan dimiliki juga oleh SOP Subarasi, karena SOP 100+ di-upgrade menjadi SOP Subarasi, artinya semua yang terkandung di SOP 100 akan ada di SOP 100+. Oke, next slide. Oke, nah uji klinis yang selanjutnya adalah mengenai antioksidan. Apa sih itu antioksidan? Jadi oksidan itu adalah, kalau saya bahasa sederhanakan, oksidan adalah partikel bebas yang ada di alam yang kehilangan salah satu komponennya, kehilangan kakinya, yaitu elektronnya hilang satu, sehingga dia bersifat merusak sel. Jadi dia bersifat merusak sel, mulai dari merusak sampai dengan menghancurkan sel tubuh kita itu sendiri. Jadi kalau kita sebut ada antioksidan, berarti melawan si oksidan tadi. Nah, dari hasil penelitian, dari grafik kita lihat bahwa efek antioksidan dari salmon oparipeptide ini dibandingkan dengan tokoperol. Tokoperol itu vitamin E, yang merupakan salah satu juga antioksidan yang powerful. Jadi dari grafik kita bisa lihat bahwa hampir sebanding kekuatan antioksidannya.
Kemudian dari perbandingan dengan grup kontrol itu adalah kelompok yang bisa saja dikasih suatu obat atau suatu bahan baku atau malah tidak diberikan apa-apa dibandingkan dengan yang diberikan SOP. Juga terdapat perbedaan yang signifikan. Kemudian efek regenerasi sel berikutnya bisa kita lihat di sebelahnya itu adalah pada pertumbuhan dari rambut. Ya. Nah, kemudian yang di sini yang akan saya jelaskan adalah mungkin bisa digunakan oleh teman-teman untuk menjadi senjata yang ampuh untuk meyakinkan teman-teman di lapangan bahwa di bawah itu kita bisa lihat ada P kurang dari 0,01 ya. Nah, artinya kalau di dalam penelitian hasil penelitian itu akan diolah dalam ilmu statistika. Nah, di dalam ilmu statistika itu ada namanya nilai P. Kalau saya sederhanakan, nilai P itu adalah nilai yang digunakan untuk membuktikan hasil dari penelitian. Nah, nilai P atau P value ini kategorinya dibagi 3. Yang pertama itu adalah nilai P-nya kurang, yaitu P kurang dari 0,001. Kemudian nilai P cukup, nilai P itu adalah P kurang dari 0,01. Kemudian nilai P yang kuat atau cukup kuat pembuktiannya itu adalah P lebih besar dari 0,1. Sementara hasil penelitian kita ini adalah P kurang dari 0,01. Artinya ini sudah cukup kuat untuk membuktikan efek regenerasi sel yang dimiliki oleh SOP 100+. Jika nilainya P-nya lebih besar dari 0,1 itu sudah kategori obat. Ya. Next. Uji klinis selanjutnya adalah peningkatan keseimbangan hormon pada wanita pasca menopause. Jadi kalau misalnya wanita yang menopause itu hormon estrogennya akan sangat jauh berkurang karena sudah tidak sel telurnya sudah habis gitu. Jadi di sini dari uji klinis disebutkan bahwa FSH itu follicle stimulating hormone. Follicle stimulating hormone itu meningkat menjadi lebih baik sehingga hormon estrogennya bisa dipengaruhi oleh si FSH ini tadi. Jadi terjadi keseimbangan hormon pada wanita pasca menopause. Karena mungkin teman-teman ketahui kalau misalnya seorang wanita sudah menopause, hormon estrogennya sangat berkurang sekali, dia tuh banyak kerusakan yang terjadi di tubuh, mulai dari secara fisik maupun mental. Ya. Oke, kemudian grafik di sebelahnya adalah peningkatan ekspresi gen. Yang dimaksud di sini adalah perbaikan dari ekspresi gen yang mungkin diturunkan dari ibu ke anak. Next, mungkin pertemuan selanjutnya kita akan bahas satu persatu kode-kode genetik dari gen ini, karena ini terlalu banyak dan sangat menjelimet. Tapi ini dasar kita untuk meyakinkan bahwa ibu hamil aman mengkonsumsi ini, aman. Next slide. Oke, kemudian uji klinis SOP 100 berikutnya adalah terjadi perbaikan pada fungsi peredaran darah, kemudian terjadi penurunan kadar gula darah. Kalau yang di sebelah itu tadi untuk fungsi peredaran darah, yang sebelahnya untuk penurunan kadar gula darah. Di sini dia membandingkan diberikan SOP dengan diberikan bahan STZ. STZ itu adalah streptozotocin, itu bahan yang digunakan dalam percobaan untuk memicu peningkatan kadar gula darah kita. Jadi tidak diberikan ke manusia, tapi itu hanya untuk percobaan. Tetapi itu sangat powerful sekali. Tapi di sini kita lihat di grafik bahwa salmon oparipeptide itu pun mampu menyaingi kerja dari si STZ dalam menurunkan kadar gula darah. Next slide. Nah, uji klinis yang selanjutnya adalah mengurangi dan menghilangkan kerutan. Nah, yang saya sebutkan yang disebutkan percobaan ini di sini adalah dynamic wrinkle. Jadi dynamic wrinkle itu adalah jika misalnya gini, kerutan yang muncul karena kita berekspresi. Misalnya kita ketawa, akan ada kerutan di dahi, akan ada kerutan di sudut mata, akan ada kerutan di garis senyum. Ini yang diperbaiki oleh SOP 100 berdasarkan hasil uji klinis. Jadi bukan static wrinkle. Static wrinkle itu artinya adalah dia sudah
sudah menjadi lipatan atau fold. Nah, misalnya orangnya tidak berekspresi pun lipatan itu sudah ada. Nah, bukan kerutan itu yang dimaksud yang diperbaikin oleh SOP 100 plus ini. Next slide. Oke, selanjutnya adalah SOP Subarasi. Seperti saya sebutkan tadi, ini adalah upgrade dari SOP 100 plus. Jadi apa yang dikandung oleh SOP 100 plus terdapat di SOP 100. Terdapat di SOP Subarasi. Next slide. Oke, nah SOP Subarasi ini mengandung triple peptide. Ya, bahan utamanya tetap masih dari marine placenta ikan Oncorhynchus salmon. Kemudian ada tambahan peptide, 2 peptide lainnya. Yang kedua itu adalah sardine peptide, berasal dari ikan sardin. Kemudian fruit flow atau vegan peptide, ini berasal dari tomat. Dan ditambah lagi 7 bahan aktif ingredient yang powerful lainnya. Tetap dihasilkan konsentrat peptida nanosize 600 Dalton untuk penyerapan yang optimal. Next slide. Oke, Subarasi merupakan sejarah di AFC Jepang selama 51 tahun. AFC tidak pernah bekerja sama dengan negara lain dalam pembuatan produk. Cuma kali ini ada tambahan vegan peptide itu atau fruit flow itu yang berasal dari Inggris. Next slide. Oke, patennya itu adalah paten SOP Subarasi itu sama cell regeneration efeknya masih, kemudian improve blood circulation-nya masih, antihypertensive agent-nya masih, ada tambahan antihypertensive agent atau paten untuk menstabilkan tekanan darah, dan ada paten baru yang akan segera menyusul, yaitu mencegah sumbatan pada pembuluh darah. Jika ditanya anti-aging-nya mana, tetap ada karena kandungan utamanya adalah si salmon oparipeptide tadi. Oke. Next slide. Nah, ini kandungannya seperti yang saya sebutkan tadi, teman-teman harus kuasai betul. Simple-simple saja, yang sederhana-sederhana saja. Ini gunanya apa, sehingga mudah untuk menjelaskan uji klinisnya nantinya. Bahwa ini bisa seperti ini bisa menjadi ini karena apa. Ya, di sini tadi beberapanya sudah saya sebutkan, hanya ada tambahan dari sardine peptide, yang itu yang berfungsi sebagai agen untuk bahan untuk menstabilkan tekanan darah, yang paten barunya. Kemudian juga ada fruit flow-nya yang berasal dari yang mencegah sumbatan pada pembuluh darah. Next slide. Oke, ini uji klinis Subarasi yang pertama, mencegah inflamasi dan menurunkan tekanan darah tinggi. Nah, di sini kita bisa lihat ada sketsa atau skenario bagaimana suatu pembuluh darah itu dirusak, yaitu pembuluh darah itu dirusak karena adanya kolesterol jahat, yaitu LDL atau low density lipoprotein, yang kemudian dirusak atau teroksidasi itu dirusak, kemudian sitokin itu sinyal yang dikeluarkan sel jika ada radang atau gangguan. Kemudian itu menyebabkan monosit, salah satu dari pasukan dari pertumbuhan, pasukan dari perlindungan tubuh tadi, sistem imun kita itu, yang leukosit, salah satunya ada monosit. Monosit ini terpicu dia karena ada kehadiran sitokin tadi, yang merupakan dikeluarkan oleh sel-sel sekitar karena adanya dianggap radang, karena adanya kolesterol jahat yang teroksidasi ini, yang rusak ini, akhirnya dia aktif, monositnya aktif, dia sistemnya makrofag. Nah, kalau tadi NK sel itu sistemnya cara melindungi tubuh itu dengan cara menghancurkan sel kanker atau sel virus. Nah, si makrofag ini caranya memakan, ya. Dia memakan apa yang dimakan? Dimakan si makrofag ini adalah kolesterol jahat yang sudah rusak tadi. Akhirnya dia terbentuk menjadi satu sel besar yang berbentuk yang seperti yang disebut sel foam atau sel busa. Kemudian dari sini juga akan melepaskan lagi ada growth factor, sehingga terjadi migrasi dari sel-sel atau perpindahan dari sel-sel otot-otot polos di saluran pembuluh darah, sehingga menyebabkan terbentuknya trombus atau sumbatan. Oke, next slide.
Nah, ini uji klinis selanjutnya, dia mencegah penyumbatan pembuluh darahnya itu dengan cara seperti apa? Dia mengubah, dia dapat menghambat ke aktivitas angiotensin converting enzim 1 menjadi angiotensin converting enzim 2. Nah, ini enzim ACE2 ini yang menyebabkan pembuluh darah itu mengkerut. Nah, di sini dia memotong. Sebelum dari satu berubah menjadi ke jenis yang kedua, dia memotong prosesnya itu agar tidak terbentuk. Jadi bagaimana dia mencegah penyumbatan pembuluh darah itu dengan cara menghambat aktivitas perubahan enzim dari S1 ke S2. Oke, kemudian Subarasi membantu memperbaiki toleransi glukosa seperti yang sudah disebutkan di uji klinis SOP 100 plus sebelumnya. Next slide. Nah, uji klinis Subarasi selanjutnya adalah dia menurunkan agregasi trombosit. Nah, agregasi itu apa sih sebenarnya? Agregasi itu adalah menempel. Tetapi yang dimaksudkan ini di sini nanti dia dicegah menempel untuk ke yang secara berlebihan. Karena agregasi trombosit itu pada keadaan normal itu diperlukan untuk misalnya menutup luka. Ya, jadi trombosit akan berkumpul kemana ada luka dan menutup luka, baik itu luka pada kulit maupun kerusakan pada jaringan. Nah, kemudian di sini diperlihatkan bahwa ilustrasikan trombosit berkelompok melekat satu sama lain, kemudian setelah diberikan SOP Subarasi sebesar 100 mikrogram, akhirnya trombosit itu memecah dan memisah. Bagaimana cara dia memecahnya? Di next slide akan dilanjutkan. Next slide. Oke, ini masih hasil uji klinis dari pencegahan agregasi trombosit tadi. Ini berupa angka-angka. Ilustrasi yang sebelumnya angka ini menjelaskan ilustrasi yang sebelumnya. Next slide. Oke, nah ini yang sebenarnya ini adalah kerja utamanya itu di sini. Jadi bisa bayangkan ya, trombosit itu bisa bayangkan itu adalah boba-boba T itu. Ya, banyak sekali gitu. Nah, kondisi-kondisi tertentu menyebabkan produksi mereka ini meningkat. Misalnya kelainan pada sumsum tulang belakang atau ada perdarahan hebat. Nah, jadi kalau dia jumlahnya sudah meningkat, mereka akan cenderung untuk beragregasi atau menempel secara berlebihan. Nah, kerja Subarasi itu menurunkan aktivitas ADP dan kolagen itu sehingga mereka tidak melekat satu sama lain. Nah, untuk melekat satu sama lain, masing-masing trombosit itu akan melepaskan yang namanya ADP atau adenosin difosfat dan kolagen dari masing-masing sehingga bisa menjadi lem satu sama lain. Nah, di sini kerja SOP Subarasi itu menurunkan aktivitas ini biar nggak terjadi tempel-tempelan yang berlebihan. Nah, ini sebenarnya kerja utama bagaimana SOP Subarasi ini mencegah trombosit itu untuk saling menempel satu sama lain sehingga bisa menimbulkan sumbatan pada pembuluh darah. Next slide. Oke, ini adalah uji klinis Subarasi mampu mencegah ekskresi albumin pada urin atau ginjal. Nah, jadi pada keadaan normal, jika fungsi ginjalnya normal pada pemeriksaan di lab, tidak akan terdapat albumin pada urin. Ya, tetapi kalau misalnya fungsi ginjalnya sudah tidak normal, maka albumin itu yang merupakan salah satu jenis protein akan bocor sampai ke ginjal. Nah, pada percobaan ini menggunakan tiga kelompok. Yang pertama itu satu yang tidak diberi apa-apa di sebelah kiri, di tengah yang diberikan dengan salmon oparipeptide, yang kemudian di sebelah kanan itu diberikan captopril. Captopril ini adalah obat yang digunakan secara luas. Ini adalah S inhibitor. Jadi dia menghambat perubahan angiotensin tadi, angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 itu ada obatnya sebenarnya yang disebut S inhibitor, ACE inhibitor. Itu salah satunya captopril. Di grafik bisa dilihat bahwa kerja dari SOP Subarasi ini dalam menghambat ini juga untuk mencegah terjadinya kerusakan kebocoran albumin pada urin itu atau pada ginjal bocor itu juga sangat signifikan. Oke, next slide.
Oke, uji klinis Subbarasi selanjutnya adalah menstabilkan dan bahkan mengurangi tekanan darah ke arah normal pada penderita tekanan darah tinggi atau hipertensi. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tekanan darah itu saat ini sinkron atau hampir berbanding lurus dengan usia gitu loh. Jadi misalnya katakanlah pada orang tua kondisinya baik-baik saja tapi tekanan darahnya 140 sebenarnya seperti itu. Ini masih normal-normal saja. Nah, di sini fungsi Subbarasi itu dia bukan menaikkan atau bukan menurunkan pada tekanan normal ataupun pada tekanan darah tinggi, tekanan darah rendah, tapi dia menstabilkan. Nah, jadi jika pada tekanan darah tinggi atau yang memiliki tekanan darah tinggi atau hipertensi, dia memang berfungsi untuk menurunkan atau menstabilkan. Oke, next slide. Oke. Jadi ini bukan obat, tidak terjadi penurunan tekanan darah kepada orang normal, hal ini sudah dibuktikan secara klinis. Kemudian mekanisme kerja Subbarasi itu menghambat angiotensin converting enzim 1 menjadi angiotensin converting enzim 2, di mana angiotensin converting enzim 2 ini yang membuat tekanan darah meningkat karena pembuluh darah mengecil. Ya, di sini salah satu kerja utamanya itu di sini. Ya, makanya beberapa penyakit kronis ini sangat membantu karena dia memang bekerja langsung pada pembuluh darah. Nah, kemudian Subbarasi tidak membuat pembuluh darah melebar di mana tensi jadi anjlok. Hal ini juga sudah dibuktikan secara klinis. Oke, next slide. Nah, ini yang penting. Nah, mungkin kita sering terlewat, saya juga sering terlewat. Ini simbol-simbol ini ada artinya. Kita mulai dari yang paling kiri, lab tested, bahwa ini tidak mengandung DNA babi, salah satunya. Kemudian dia tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya, maupun dia tidak mengandung logam. Kemudian mengarah ke arah kanan, dia natural. Jadi kalau ada yang menanyakan, ini adalah sertifikat safety yang sudah dikeluarkan dari pemerintah Jepang, bahwa dia tidak mengandung pengawet. Kemudian dia tidak mengandung perasa buatan. Perasa buatan misalnya yang seperti digunakan di sirup atau di minuman. Jadi dia natural, tidak menggunakan artificial flavor atau perasa buatan. Kemudian tidak mengandung pewarna buatan. Kemudian dia tidak mengandung gula dan dia rendah kalori. Ya. Kemudian kita menuju ke sebelah kanan lagi ada GMP, Good Manufacturing Production tadi. Ini adalah sertifikat bahwa AFC itu perusahaan farmasi yang sudah terakreditasi atau tersertifikasi. Kalau di Indonesia cara pembuatan obat yang baik atau cara pembuatan kosmetik yang baik itu harus dimiliki oleh suatu perusahaan farmasi, walaupun beberapa perusahaan farmasi kecil belum berhasil mendapatkan ini. Kemudian dia bersifat organik dan dia juga halal. Kemudian produk AFC itu juga bebas antibiotik, logam berat, kimia berbahaya, pestisida, hormon, dan bebas dari pencemaran radiasi nuklir. Kemudian SOP 100+, Subbarasi dan Usukushi memiliki sertifikat halal. Kemudian dia memiliki izin edar dari BPOM RI, ada kodenya di situ bahwa kita ini adalah ML, makanan luar. Jadi kalau misalnya nanti ketemu satu suplemen atau makanan kesehatan yang diproduksi di dalam negeri, dia kodenya nanti akan MD. Jadi ini cukup meyakinkan kita lagi bahwa kepada user, kepada waktu teman-teman memprosek di lapangan bahwa produk kita memang benar-benar diproduksi di luar negeri atau memang kita beneran diimpor, bukan di repackage atau dikemas ulang di Indonesia dari kode notifikasi POM yang dikeluarkan oleh Balai POM RI. Oke. Kemudian selanjutnya Oke. Ya, ini adalah surat yang menyatakan bahwa yang berhak menggunakan salmon ovary peptide itu dalam kandungan produknya itu adalah AFC Life Indonesia. Kemudian next slide. Oke, ini adalah sertifikat dari bahwa kita itu secara worldwide itu sudah menempati posisi kedua atau peringkat kedua dalam penjualan produk AFC dari Jepang. Oke, sekian dari saya. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Lavina. Saya mohon maaf
kalau penjelasan saya terlalu cepat atau kurang dapat dimengerti. Terima kasih, semoga bermanfaat. Oke, thank you Dokter Kiki, sangat detail ya. Dan sama-sama, Mbak. Aduh, thank you banget. Ini suara aku jelas gak ya? Suara aku jelas gak ya? Jelas, Mbak. Ya? Jelas. Oke, tadi soalnya waktu aku nggak pakai headset, ada yang bilang suara aku kurang jelas ya. Oke, thank you Dokter Kiki untuk presentasinya luar biasa. Sama-sama. Iya, jadi untuk yang baru hadir, saya yakin ya dapat ilmu luar biasa ya. Jadi nanti kita saksikan presentasi Dokter Kiki berikutnya di LOP atau bahkan di seminar kesehatan mungkin ya. Thank you ya Dokter Kiki. Oke, sama-sama Mbak, sama-sama. Oke, nah tadi untuk teman-teman kita sudah dengerin sesi produk dan company profile yang dibawakan oleh Dokter Kiki. Nah teman-teman yang ada di sini kalau bisa minum produknya gratis, kenapa enggak? Iya kan? Kenapa harus bayar? Nah, di sini saya akan bawakan sesi marketing plan atau bisnisnya. Jadi bukan cuma sekedar makan gratis, teman-teman. Kondisi sekarang bisnis kan banyak yang kena imbas ya. Banyak bisnis yang keok, while kita di sini lagi booming-boomingnya ya. Momentum lagi bagus-bagusnya farmasi ini. Bukan kata Lavina loh ya, bukan kata AFC, tapi survei membuktikan ya. AC Nielsen kemarin bilang bahwa farmasi yang paling bagus ya kondisi sekarang. Nah, kita kan tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Kiki sebelumnya bahwa kita bisnis perusahaan kita adalah farmasi ya. Nah, oke. Tanpa berlama-lama saya langsung mulai. Oke, next slide Dik, tolong. Oke. Jadi kalau teman-teman yang mau jalanin bisnisnya, mau sharing-sharing, mau makan gratis, nah ini ada 3 pilihan paket ya. Saya ibaratin ini kita kayak jalanin franchise kesehatan ya, franchise produk farmasi kesehatan dari Jepang. Ada 3 level yang bisa dipilih teman-teman. Anggap aja kelasnya ada kelas A, kelas B, kelas C. Di mana kelas C itu kelas yang ruby ya, kelas paling yang simple. Jadi Bapak Ibu cuma beli 2 box ya, sudah bisa jadi member ruby. Ya, jadi kita satu paket itu 2 box, nilai BV-nya 150. Jadi satu box itu nilai BV itu business value-nya itu 75 ya. Nah, di kelas menengah, kelas B ya, Safir itu Bapak Ibu ambil 6 box ya. Itu 450 BV. Ini kenapa nggak ada nominalnya? Nah, gini Bapak Ibu, sekarang produk kita ini ada 2 ya, Subarasi, SOP Subarasi dan SOP dan Utsukushi ya. Jadi SOP 100 akan ditiadakan. Di mana nominalnya itu beda ya. Di mana Subarasi itu 1750 satu boxnya, Utsukushi itu 1650. Nah, jadi variasi harganya berbeda banyak. Kalau di Ruby mungkin cuma ada 3 variasi. Bisa 3,3 kalau Bapak Ibu ambilnya 2 box Utsukushi, bisa 3,4 kalau ambilnya satu SOP, bisa 3,5 kalau misalnya ngambil 2 boxnya itu SOP Subarasi. Ya, nah sedangkan di Safir, wah ini variasi harganya udah banyak sekali. Oke Bu, nggak apa-apa. Nanti bisa ditonton di YouTube-nya ya. Oke, di Safir ini variasi harganya bisa banyak sekali karena 6 box itu bebas Bapak Ibu bisa pilih ya. Produknya mau SOP-nya berapa, Utsukushi-nya berapa ya. Nah, di kelas paling tinggi itu kelas A Diamond. Nah, itu 6 paket 12 box. Jadi misalkan mau ambil yang terapi stem cell nggak mau putus. Nah, ini untuk 6 bulan ambil yang paket Diamond 12 box. Nah, ini namanya kelas franchise, kelasnya aja beda A, B, C, tentu bonusnya juga beda ya. Kan nggak adil dong. Modal keluar besar masa sama yang modal keluar kecil. Modal kecil dapatnya kecil, modal besar dapatnya besar. Oke, kita lihat apa bedanya bonus yang didapatkan member Ruby, Safir dan Diamond. Oke, next Dik. Nah, yang pertama ya, kita bonus itu ada 3 ya. Bonus ada bonus harian, bonus bulanan dan bonus tahunan. Bonus harian dibagi 3 ya, bonus harian ingat dibagi 3. Nah, yang pertama adalah bonus direct sponsor atau bonus sponsor. Jadi Bapak Ibu baru dapat bonus ini kalau mensponsori atau merekrut online atau merekrut orang ya. Nah, di sini ya, kita lihat yang paling kiri dulu Bapak Ibu, yang Diamond. Sebenarnya company itu sudah siapkan bonus yang paling kiri ya. Jadi dalam arti ketika ada Ruby yang join ke EFC, company itu sudah siapkan bonus $55 atau setara dengan 550.000 ya. Kurs kita di harga 10.000 ya. Ketika ada Safir masuk, maka company sudah siapkan bonusnya berapa? $165 atau 1.650 ya.
ketika ada diamond yang masuk, maka company sudah siapin bonusnya 3,3, $330. Nah, tapi ya tadi seperti yang saya jelasin, nggak adil dong. Kita franchise modalnya beda, masa dapatnya sama. Nah, di sini bedanya. Ketika Bapak Ibu hanya join di Ruby, ya, Bapak Ibu join di Ruby, dapat member Ruby, dapatnya cuma $30 atau 300.000. Padahal tadi company sudah siapin berapa yang di paling kiri? 550.000. Ya, ada selisih bonus 250.000. Nah, itu lari kemana? Lari ke upline sponsor langsung Bapak Ibu yang sudah diamond terdekat. Ya, kita lihat next slide, Dik. Nah, ini bonus kedua, bonus pass up. Bonus pass up ini yang tadi saya jelasin ketika Bapak Ibu join di Ruby, ya, misalkan join di Ruby. Kalau tadi kan cuman Ruby, rekrut Ruby, cuman ke pass up-nya 250.000. Nah, ini Ruby rekrut Diamond, ya. Dapat 1,8 ya bonusnya. Padahal company tadi sudah siapin. Kalau ada diamond yang masuk ke EFC, company udah siapin bonus 3,3 untuk yang merekrut. Tapi karena Anda joinnya di Ruby, cuma dapat 1,8, 1,5-nya lari ke upline sponsor langsung terdekat yang sudah diamond ya. Jadi kalau Bapak Ibu cuma di Safir nggak dapat apa-apa, nggak dapat bonus pass up ya. Apalagi kalau cuma di Ruby malah ke pass up bonusnya. Jadi dengan kata lain, bonus yang kedua ini, bonus pass up adalah cuma bisa dimiliki oleh member Diamond, ya. Nah, jadi ini keuntungannya ini eksklusif khusus untuk member Diamond, bonus harian yang kedua. Oke, bonus harian yang ketiga, next slide please. Oke, nah ini karena kita sistemnya binari ya, gampang ya. Binari, bina kanan dan bina kiri. Bapak Ibu satu titik cuma punya dua kaki, kaki kiri dan kaki kanan. Cukup jaga dua kaki, kaki kiri dan kaki kanan. Nah, di sini pairing ini yang membedakan besarnya yaitu tadi juga modal di awal. Oke, langsung ke slide yang berikutnya. Langsung next-nya aja, next-nya lagi yang perbedaan ada diamond, safir, sama ruby. Oke, next. Nah, ini perbedaannya. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ya merekrut downline ya, satu di kiri dan satu di kanan, nah itu dapat namanya bonus pairing satu pasang ya. Kalau Bapak Ibu di Ruby, Bapak Ibu cuma dapat bonusnya 150 per pasang, 150.000. Dimaksimalin cuma 10 pasang per hari ya. Apa jadinya kalau misalnya tim Bapak Ibu berkembang? Ya, seperti Ko Budi Darwin, Dr. Luigi, Ko Yohanes, Ko Ardian yang sehari sudah 200 pasang. Kalau cuma di Ruby, angus deh, nangis ya. Karena cuma dihitung 10 pasang, di mana satu pasangnya cuma dihitung 150.000. Jadi maksimal kalau Bapak Ibu cuma join di Ruby, sehari itu dari bonus pairing cuma bisa dapat 1,5 juta. Sebulan cuma bisa dapat 45 juta. Nah, sedangkan kalau Bapak Ibu join di Safir, nah ini kelas yang B ya, tadi franchise kelas B, naiklah levelnya. Jadi sepasangnya itu dapat $20 atau 200.000 ya. Pairing maksimalnya sehari naik juga ya, 60 pasang. Kalau tadi kan Ruby cuma 10 pasang, 60 pasang di mana 10 pasang dapat 200.000, sisanya 50 pasang dapat 100.000. Jadi dengan kata lain, dalam sehari maksimal Safir itu dapat bonus pairing cuma bisa 7 juta ya. Jadi sebulan cuma bisa dapat 210 juta. Nah, Bapak Ibu ya, kita maunya maksimal dong ya. Jadi produk udah maksimal ya, company udah maksimal KC-nya. Nah, bonus juga kita maunya maksimal ya. Jadi nah ini kalau Bapak Ibu join di Diamond ya, maksimal sehari bisa 200 pasang. Jadi bisa 22 juta sehari, sebulan bisa dapat 660 juta. Nah, gimana? Masih kurang? Masih kurang atau cukup? Namanya manusia nggak ada yang cukup ya, selalu kurang. Nah, kalau kurang, Bapak Ibu bisa pertimbangkan untuk buka lebih dari satu titik. Bagaimana cara pengaturan strategi titiknya? Nah, itu nanti bisa tanyain ke Bapak Ibu yang mengundang ya, karena strategi tiap tim beda-beda. Oke, jadi ini bonus harian yang ketiga, di mana bonus pairing ini merupakan salah satu nyawa kita di bisnis networking, di mana kita itu seharusnya bukan cuma menjual barang, tapi kita membuild dan membina tim. Ketika kita bisa membuild dan membina tim, maka kita bisa survive dari bonus pairing ini. Ya, oke, next-nya, Dik. Dari total bonus harian kita tadi yang ada 3 ya, bonus sponsor, bonus pass up ya, kalau kita diamond, dan bonus pairing.
bonusnya itu ditotalin 80% ya, itu akan masuk bisa dicairin ke rupiah ya. Entah itu masuk digital pin atau mau masuk ke rekening langsung. Sisanya 20% Bapak Ibu ini akan masuk ke yang namanya redemption ya. Di mana ketika Bapak Ibu dapat bonus 20% ya, minimal sebulan ada 1,5 juta ya. Jadi ada 75 BV kalau di disetarain. Nah, itu maka ya upline sponsor langsung Bapak Ibu bisa dapat bonus Unilevel ya. Nah, dari 20% ini Bapak Ibu bisa apa? Bisa belanja gratis produk ya. Jadi tinggal ditukerin aja produknya ada apa aja. Nah, next-nya slide. Oh. Oke, suara Eko presenternya bisa kurangi ya. Apa saya lepas ini? Halo? Lebih jelas mana? Pakai yang tadi headset atau lebih jelas sekarang Bapak Ibu suaranya? Jelasan tadi ya? Lebih jelas pakai headset. Oke, sorry. Lebih jelas pakai headset. Oke. Nah, jadi bonus yang tadi 20% ya, Bapak Ibu tadi dapat bonus 20%, tadi kan bisa tukerin produk gratis. Nah, ini produk-produknya ya. Jadi kita ketika jadi member, Bapak Ibu bukan cuma bisa tukerin produk SOP dan Usukusi, tapi bisa tukerin produk-produk yang bagus ini, di mana produk ini terkenal juga di seluruh dunia ya. Next slide. Nah, ini ada Hanamai, ada Luten ya. Ini bagus-bagus banget. Nah, ini bisa ditukerin gratis dari bonus yang 20% tadi. Nah, ketika Bapak Ibu dapat bonus 20% tadi 1,5 juta per bulan, nah itu apply langsung Bapak Ibu ya, itu bisa dapat namanya bonus Unilevel. Jadi, oh sorry ya Pak. Oke, saya coba ini ya. Jadi ketika Bapak Ibu mau dapetin yang namanya bonus Unilevel juga atau bonus bulanan, nah apa yang harus dilakukan Bapak Ibu build dan bina tim untuk jalanin bisnis. Ketika tim Bapak Ibu build dan suara nggak clear ya? Tunggu ya. Halo? Ketika tim Bapak Ibu jalanin bisnis ya, masuk bonus yang 20% tadi. Nah, ketika masuk ya, itu Bapak Ibu bisa dapat yang namanya bonus Unilevel ya. Next-nya Dik, please. Nah, ini bonus Unilevel, bonus bulanan ya. Jadi bonus bulanan ini ketika tadi bonus 20%-nya keisi terus tiap bulan minimal ada 1,5 juta ya atau 75 BV. Nah, ini ada level sampai dengan kedalaman 10 level ya. Hitungannya nanti bisa ditanya untuk lebih jelas ke apa yang mengundang ya. Karena kasihan untuk yang baru hadir, dijelasin ini akan pusing. Mungkin kelihatannya ini kok kecil sekali ya Lavina, ini cuma $7,5 loh per username. Nah, ini kalau Ibu Bapak lihat per username mungkin kecil $7,5 ya. Tapi ketika Bapak Ibu ya main tim ya, main quantity seperti membernya Dr. Luigi udah di atas 100.000 ya, Dok. Nah, itu bonus Unilevelnya itu sebulan sudah bisa 50 juta ya. Kalau saya mungkin masih di atas 10 juta Bapak Ibu ya. Jadi itu dia bonus Unilevel terlihat kecil ketika Bapak Ibu belum punya tim. Tapi ketika Bapak Ibu membuild dan membina tim ya dan berkembang, nah bonus Unilevel ini lumayan banget ya. Jadi ini juga salah satu passive income yang Bapak Ibu bisa dapatkan ketika tim mulai stabil. Di awal mungkin kita memang berdarah-darah bangun tim, tapi percayalah itu semua akan terbayar lunas ketika tim kita jadi ya, ketika fondasi solid dan terbangun sampai dengan ke atas ya. Oke, next-nya Dik. Nah, ini contohnya kalau misalnya duplikasi sempurna 5 direct sponsor, duplikasi lagi 5 dan semua jalanin bisnis. Nah, ini potensi bonus Unilevelnya bisa besar sekali Bapak Ibu ya. Oke, itu bonus bulanan ya. Nah, di EFC ada bonus yang ketiga juga yang nggak kalah heboh dan ini malahan jadi goal setting kita semua member dan leader EFC. Apakah itu? Kita lihat di next slide please. Oke, ini dia ya. Ini semua goal setting kita semua, cita-cita kita semua, impian kita, goal jangka pendek kita setahun ke depan. Jadi Bapak Ibu yang baru join hari ini ya jangan kelamaan mikir karena ini benar-benar kita baru start di 1 Oktober. Kita baru mulai di mana finishnya itu akan berakhir di 25 September 2021 ya. Jadi Bapak Ibu ketinggalan sehari itu udah lumayan
ya. Karena ini perhitungannya sudah bukan per tahun, per bulan. Kita sudah kalau tahu ya tujuan kita mau di Bushido, Daimyo, Shogun, Samurai, Ronin, Toreda, kita udah harus hitung ya pencapaian per hari kita harus berapa. Nah, jadi Bapak Ibu apa yang harus Bapak Ibu lakukan supaya bisa dapat yang namanya bonus ranking ya. Bapak Ibu ya pokoknya intinya tadi ya, ketika Bapak Ibu mencapai pairing, bonus pairing ya, Bapak Ibu dihitung pairing akumulasi selama setahun itu ada berapa. Nah, kalau akumulasi pairingnya ada minimal 100 pasang, Bapak Ibu maka mencapai ranking yang namanya Toreda. Nah, Bapak Ibu dapat bonus ranking sebesar 5 juta ya. Kalau Bapak Ibu mencapai 500 pairing itu Ronin 25 juta ya. Samurai 1000 pairing 75 juta. Nah, Shogun 5.000 pairing 575 juta. Daimyo 1,8 M 15.000 pairing, Bushido 30.000 pairing 3,5 M. Nah, berhubung tahun kemarin ya di kita Kobudi Darwin berhasil memecahkan rekor menjadi triple Bushido pertama di Indonesia ya. Jadi EFC meng-unlock ya, membuka 2 ranking baru yaitu double Bushido dan triple Bushido dengan hadiah yang masih dirahasiakan, nanti akan diumumkan lebih lanjut ya. Nah, ini hadiahnya apa? Seru banget. Nah, jadi Bapak Ibu di kita bonusnya itu banyak ya. Tadi ada harian, bulanan, tahunan. Nah, jadi Bapak Ibu yang baru join ya, hari ini yang masih mikir-mikir, jangan kebanyakan mikir, jangan kelamaan mikir, keburu ketinggalan Bapak Ibu. Kita semua lagi ngejar, lagi lari ini ya, lagi manjat gunung ya, berjuang habis-habisan. Jadi buruan join, take action, oke? Nah, itu untuk bonusnya. Nah, oke, next slide. Kalau tadi kita ngomongin bonus, nah di EFC ya, kita para founder punya visi misi bukan cuman bikin MLM yang sebentar booming, udahan gitu. Tapi Pak Ernest dan Pak Mike punya cita-cita menjadikan bisnis ini long term. Jadi ada beberapa rel yang Bapak Ibu harus ikutin ya. Kita harus stay on the track ya. Dimana yang pertama itu kita tidak boleh untuk memakai nama EFC Life Science di media sosial kita, baik itu di Facebook, website, ataupun Instagram. Tujuannya kenapa? Karena biar tidak saru dengan yang official ya. Oke, itu yang pertama. Kedua, tidak boleh berjualan di marketplace. Karena yang pertama kita memang bisnis networking tidak boleh berjualan di marketplace ya. Kedua, di marketplace ini sarangnya cutting price ya. Jadi janganlah kita melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh company. Kalau melanggar ya tentu ada resikonya kena suspend Bapak Ibu ya. Apalagi kalau sampai melakukan cutting price ya. Oke, next-nya Dik. Nah, di sini kita bekerja sama dengan Perhimpunan Advokat Indonesia Pradi dengan Bapak TB Hasanuddin Nasution ya. Beliau ini bantu backup. Jadi kalau ya tadi kan dilarang jualan di marketplace, kalau Bapak Ibu masih bandel, nah di sini kita punya lawyer ya yang bisa berhak untuk membuka data Bapak Ibu di marketplace dan dimasukkan ke kepolisian, diproses hukum secara pidana ya. Jadi jangan main-main karena kita serius di sini ya, mau menjadikan bisnis ini long term. Oke, next. Dik. Nah, Bapak Ibu ya, karena kita jumlah member kita semakin banyak. Saya dulu join di April 2018 mungkin masih bisa dihitung pakai jari ya, masih di bawah 40 orang, sekarang kita sudah ratusan ribu ya. Jadi company juga perlu kerjasama dari kita untuk sama-sama jaga bisnis kita bareng-bareng. Ya Bapak Ibu, di sini kita punya kewajiban untuk menjaga 3 level direct sponsor kita ke bawah untuk tidak melakukan cutting price ya. Apabila ada 3 level kedalaman kita yang melakukan cutting price sebanyak 5 kasus ya dalam periode 1 tahun ini, maka ya semua bonus reward kita akan hangus dan bonus ranking kita juga nggak dapat Bapak Ibu. Jadi bayangin kita udah susah payah hangus begitu saja. Jadi makanya Bapak Ibu kita harus jaga kekompakan, jaga 3 level direct sponsor kita ke bawah untuk saling kenal ya. Ya memang masih banyak Bu, tapi percayalah company akan proses ya. Jadi jangan kita yang maksudnya kita nih kita laporin ya kalau kita tahu. Nah, kita laporin dengan bukti, company juga ada hadiah ya. Nah, tapi kita juga jangan lupa jaga tim kita sendiri, jangan sampai kita fokus ke ke marketplace tapi ternyata kita nggak jaga tim kita, tahu-tahu tim kita sendiri yang melakukan cutting price, tahu-tahu bonus kita angus. Nah, itu ya rugi jadinya. Oke, next slide please.
Udah beres ya? Oke, udah beres. Jadi itu saja ya presentasi dari Dokter Kiki dan saya. Semoga bermanfaat, Bapak Ibu. Saya mungkin mau kasih pesan ya, mengingatkan lagi sekali lagi tadi seperti yang saya sudah sampaikan bahwa di kita jumlah member semakin banyak ya. Jadi mari kita jaga integritas bersama sebagai sebuah keluarga besar ya. Ingat Bapak Ibu, EFC singkatan dari Asayama Family Club, di mana F-nya itu family. Sudah seharusnya kita saling menjaga sebagai sebuah keluarga besar. Jaga supaya jangan terjadi cutting price yang pertama, dan kedua jangan sampai terjadi cross lining ya, terutama di kondisi barang inden seperti sekarang. Jangan sampai demi kita dapetin member, kita rebut tim lain dengan kita iming-imingin, kita ready loh produk ya, jangan seperti itu. Percayalah, ketika kita mencapai sesuatu dengan tanpa integritas itu terasa akan kurang rasanya dibanding kita berjuang dengan penuh integritas ya. Itu pesan saya yang satu. Kedua, tadi kita lihat ya ada bonus yang namanya bonus Unilevel ya. Bonus ranking di atas samurai ke atas itu sudah tidak bisa hanya jualan produk. Jadi Bapak Ibu, di sini yuk kita sama-sama bukan cuma jualan produk ya, tapi kita build ya. Ini namanya business networking. Jadi dan support system kita sudah sangat bagus, sudah sangat lengkap, sudah sangat memadai, di mana hari Rabu Bapak Ibu bisa mengundang yang baru member untuk dengerin LOP seperti hari ini. Hari Sabtu nanti ada seminar kesehatan yang dibawakan oleh dokter. Jadi untuk Bapak Ibu yang tadi mau tanya ya secara jelas kalau ada sakit ini gimana minumnya, dosisnya gimana-gimana. Nah, itu hari Sabtu ya. Untuk hari Senin itu untuk yang para member sudah leader biasanya, karena itu ada home talk dan ada training ya. Jadi mari Bapak Ibu, kita bukan hanya jual produk, yuk kita sama-sama ajakin member kita untuk jalanin bisnis ini juga ya, untuk build dan bina tim sama-sama ya. Oke, itu saja dari saya ya. Semoga bermanfaat sharingan dari saya dan juga Dokter Kiki. Terima kasih untuk yang sudah hadir malam hari ini, dan mohon maaf apabila ada kata-kata saya ataupun kata-kata dari Dokter Kiki yang kurang berkenan. Semoga kita bisa ketemu lagi di waktu mendatang. Oke, semuanya thank you ya. Thank you Dika yang udah bantu-bantu untuk hari ini ya. Thank you semuanya. Thank you Niko udah kasih kesempatan kita lagi ya. Oke, sampai jumpa.